maksudnya wapresnya nanti ini ke depan ini kan yang ngambil alih pemerintahan. Dia harus benar-benar menjadi pemimpin yang teruji gitu. Kalau di debat aja nggak bisa diuji ya susah banget kita menilainya. Gitu. Hati-hati. Dia bungkam sedikit, dia ngeles sedikit, dia nggak menjawab sedikit. Itu yang justru menggerus elektabilitasnya. Jadi bukan penjelasan panjang ya Mas Iwal. Ternyata data ini tidak disimpan kementerian. Bypass langsung ke 9 platform swasta. Tapi dalilnya adalah kerjasama pengelolaan. Rezim digital data kita itu masih pada level yang paling kuno, paling tradisional, yaitu menjual data itu utuh. Cawe-cawe bersama saya Iwal Sastra. Jadi saya bersama teman saya berdebat. Debatnya adalah apakah perlu dalam Pilpres ini ada debat Capres dan Cawapres. Debat soal debat. Debat soal debat. Hari ini kita akan bahas soal debat, soal IT KPU, soal website yang dibobol hackers. Nah, bersama dengan ini pakarnya ini ya, anggota Dewan Pakar TPN, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, yang juga adalah praktisi dan juga pengajar IT ya, dosen IT. Alhamdulillah. Iya, Pumpida Hidayatullah. Assalamualaikum PhD. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabar Bang Pumpida? Baik, Well. Oke, sekarang kita nggak perlu berdebat nih, saya nanya aja. Iya, makanya nggak usah debat. Saya juga bingung, saya mau berdebat apaan tadi gitu Saya kan. nggak akan mendebat Bang Pumpida, cuma bertanya. Tapi saya mau debat gini, cawe-cawe harusnya sama cewek-cewek. Wah, Nah, ini itu belum lebih apa-apa enak. sudah mau menggusur hostnya nih. Iya, soalnya kita cuma laki-laki semua ini. Enggak dong, nanti kalau seandainya Maksudnya supaya lebih semangat kita. cawe-cawe, gitu. Iya. Iwal bawain podcast ini ada cewek-ceweknya, nanti disangka acara tukul lagi. Oh gitu. Iya. Tapi kan udah terrepresentasikan oleh kamera person tadi ya. Oh, iya. Ya, kamera personnya ada Persen kita di sini perempuan semua. Nah, loh. luar biasa Oke, ini, baik. ya. Jadi Bang Pumpida, ini kan kemarin rame tuh polemik juga soal format debat. Ya kan, katanya format debatnya diubah. Ada yang mengatakan seharusnya tetap dong seperti 2019. Ada yang mengatakan format ini diubah untuk mengamankan cawapres. Nggak tahu deh cawapres di mana tuh, apakah Mahfud, apakah Gibran, atau apakah Muhaimin. Kira-kira siapa ya? Siapa yang diamankan? Gimana? Ya, yang jelas kayaknya ada yang mau apa namanya istilah cari muka lah ya, memberikan seolah-olah sesuatu yang memberikan privilege lah, maksudnya keuntungan kepada satu pihak. Yang jelas kan gini sebenarnya, kan kita tahu ya kalau kemampuan capres-capres yang tadi disebutin itu dalam konteks capresnya no problem, tapi kalau dalam konteks cawapresnya, nah itu kan banyak yang bertanya gitu, banyak yang nggak pernah tahu kalau si ini gimana sih ngomongnya. Nah, kenapa sih debat itu diperlukan? Debat ini sebenarnya kan representasi dari banyak hal ya, tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya cara bicara aja, tapi juga semacam uji mental gitu. Karena bagaimanapun juga ketika seorang itu berargumentasi, kalau orang yang gampang emosian tuh kelihatan tuh. Nah, itu nanti pasti bawaannya dia jadi pemimpin pun akan emosian. Tapi kalau orang bawaannya tenang, kemudian dia pakai bahasa-bahasa yang santun, pakai bahasa yang cerdas gitu. Nah itu memang bawaan nanti jadi pemimpin pun seperti gitu. Nah kenapa jadi debat ini penting bagi capres maupun cawapres muncul secara terpisah? Karena apa? Karena kita juga pengen cawapres ini mempunyai kualitas yang sama dengan capresnya, paling tidak seperti itu. Nah ini kalau kemudian diubah dan kemudian ada pendampingan dan lain-lain, kalau menurut saya sama aja, berarti kan yang mau ditonjolin capresnya, bukan cawapres. Cawapresnya mau diumpetin. Padahal pada suatu saat nanti di kemudian hari, cawapres itu ketika capres itu berhalangan, katakanlah ke luar negeri atau kemudian ya sakit dan lain-lain, cawapres ini maksudnya wapresnya nanti ini ke depan ini kan yang ngambil alih pemerintahan. Dia harus benar-benar menjadi pemimpin yang teruji gitu. Kalau di debat aja nggak bisa diuji ya susah banget kita menilainya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Iya, tadi sebutkan debat itu juga adalah ajang untuk uji mental. Uji mental. Sampai yang paling juga penting, ada ya. kalau seandainya uji mentalnya bisa dilewati dengan baik, lawan bisa kena mental. Kena mental. Kena Gitu ya. mental, ya. Jadi memang suatu hal yang harus juga ditampakkan, walaupun ada yang mengatakan bahwa pengaruh debat ini terhadap pemilih nggak terlalu besar. Benar nggak begitu? Enggak juga. Kalau menurut saya justru banyak orang yang swinging voters terutama itu menuntuinnya pada saat di debat. Contoh
pada saat apa namanya di Pilkada Jakarta di 2012, waktu itu kan ada 3 kandidat kan, di mana ada AHY dan pasangannya, kemudian 2017. Ahok. 2017, Iya. sorry 2017, 2012 yang Pak Jokowi Iya. ya. Ini kan berdebat tuh, Iya. dan itu sebenarnya semua masih imbang tuh. Tapi tiba-tiba yang namanya AHY langsung kalah setelah pasca debat itu, karena memang performa debatnya AHY dengan Bu Silvi itu kurang greges lah gitu ya. Sedangkan Anies dan Ahok bagus sekali waktu itu. Jadi dua-duanya naik, yang ini ketinggalan. Dan emang akhirnya resultnya jadi seperti itu kan. Iya. Nah, kira-kira Memang itu penting sekali bagi para ya. swing voters ya. Iya. Kalau sudah bagi pendukung nggak penting lagi, karena sudah Kalau cinta pendukung mati kan. udahlah. Sudah cinta mati kan. Bukan hanya ini, kalau ada yang ngegangguin pada saat debat, ada gangguin pada marah malah kan. Iya kan? Bukan malah. Kalau bagi pendukung Ganjar forever, Betul. Anies forever, Betul sekali. Prabowo gemoy selalu. Ya pokoknya sudah lah, nggak bisa tergoyahkan. Tapi para swing voters dan juga para Iya. Gen Z yang baru pertama kali memilih, dia pengen lihat nih, oh ini orang layak nggak untuk saya pilih. Benar juga, jangan sampai peran wapres itu dianggap hanya aksesoris. Padahal Nggak wapres bisa. itu kan satu paket. Nggak bisa. Ya kan, jika presiden berhalangan, kalau misalnya kalau nggak berhalangan tetap, misalnya lagi tugas Luar kemana negeri. menggantikan. Kalau berhalangan tetap yang naik Betul. wapresnya Betul. gitu. Nah, seperti apa nanti debat yang diharapkan ini buat masukan KPU? Jadi biar KPU juga ini banyak nonton nih. Iya. KPU ini. Kan biasanya mencakup berbagai macam sektor ya. Biasanya IPOLEK Sosbud Hankam gitu kan. Jadi ideologi, politik, Sosbud, sosial budaya dan pertahanan keamanan gitu kan, seperti gitu. Jadi silakan aja ekonomi juga. Ekonomi biasa menjadi titik yang paling kuat ya gitu, karena bagaimanapun juga Indonesia ini dalam posisi di mana kita ini punya bonus demografi, kita berhadapan dengan middle income trap begitu kan. Nah, jadi mau tidak mau di 2024 ini gagasan di dalam konteks menciptakan perekonomian seperti apa ke depan yang paling cocok untuk supaya kita tidak masuk ke middle income trap tadi gitu. Kira-kira seperti itu. Ini mulai nih saling tuding, saling tuduh. Kata TKN Prabowo Gibran, ini yang mengusulkan perubahan format adalah dari timnasnya Amin gitu ya, Anies Muhaimin. iya. Nah, sementara dari timnas Anies Muhaimin juga membantah, nggak ada Nggak seperti ada ya. itu. Nah, ini coba kita tanya kepada tim dari paslon 03 yang tidak terlibat dalam usul-usul ini. Ya, saya sih sebenarnya begini aja, kalau misalnya diubah gitu, kan diubah itu harus menuju ke sesuatu yang kira-kira progresif lebih baik begitu ya. Nah kalau kemudian kan sebenarnya 2019 itu paling ideal sih, paling bagus ya. Jadi ada debat antara capres, ada debat antara cawapres, ada debat pasangan calon, dua-duanya. Jadi itu paling keren sih kalau menurut saya. Jadi kenapa nggak seperti itu lagi gitu ya. Walaupun mungkin nanti karena lebih banyak ajang debatnya ya tinggal dipilih aja mana yang capres, mana yang cawapres, mana yang pasangan calon bareng-bareng gitu. Nah, tapi jangan kemudian yang cawapresnya dihilangkan. Karena kita juga ingin ngelihat ya bahwa cawapres ini juga bermain di pada role yang seperti apa. Apakah dia nanti sifatnya akan menjadi ban serep atau nanti dia muncul juga dengan memberikan warna tersendiri kepada pasangannya, itu akan menarik gitu kalau menurut saya. Iya, ini kan menjawab pertanyaan juga ya, kenapa di cawe-cawe ini seringnya yang datang itu adalah dari TPN gitu. Sebenarnya kami juga mengundang ya, kayak dari timnas itu, kalian nonton nih Ustadz Mardhani Alisera itu saya WhatsApp itu loh. Tim juga WhatsApp tapi nggak dibaca, padahal kenal gitu. baik ya. Jadi Gitu. nanti saya cari coba aja deh dari tim lain itu, mau TKN, dari timnas kira-kira siapa yang mau datang ke sini ya gitu. Saya ya. juga sama, kemarin WA beliau juga kan dijawab juga. Gitu. Jadi ini berusaha untuk mengundang ya. Iya. Nah kebetulan ini kalau yang dari TPN itu Gercep, kita kan gercep, satset, gercep. Ya, Wah. karena mau cawe-cawe. Bukan persis sama capres cawapres, gercep, satset, datang. Nah, jadi sebetulnya seharusnya debat ini nggak perlu jadi polemik lagi. Kalau seandainya format yang sudah ada itu ya tetap aja dipertahankan. Ya dipertahankan aja dengan mungkin pendalaman materi lebih bagus lagi gitu. Karena kan isu-isu bukan hanya sekedar, kalau dulu kan kita lihat di dalam konteks ekonomi dan lingkungan itu heavy ke arah kebakaran hutan, terus kemudian pertambangan dan lain. Mungkin nanti arahnya lebih ke arah yang lebih ngeri lagi gitu, kayak AI misalnya, artificial intelligence gitu kan. Terus kemudian bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan dikala digitalisasi ini sangat dahsyat gitu kan. Katanya kan ada
disruption, ya, pergeseran jenis pekerjaan, ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang terciptakan. Nah, kita lihat, kita uji gitu. Capres-capres ini pada paham nggak? Apa cawapresnya juga pada paham nggak? Jangan-jangan cawapresnya bisa nggak paham juga gitu kan, seperti itu. Kalau saya melihat ya, ini para paslon baik Ganjar, Mohaimin, Prabowo Gibran, kemudian juga Anies Mohaimin gitu ya, Ganjar Mahfud juga gitu. Saya lihat bahwa mereka ini kayaknya dalam kampanye kali ini tuh banyak mengikuti selera pasar. Maksudnya kan katanya gimmick nih, lebih senang gimmick-gimmick. Jadi di media sosial tuh isinya banyak gimmick aja. Padahal kan nggak harus begitu dong seharusnya. Ya, sebenarnya ada dua hal ya, ada dua tipe media sosial yang berbeda gitu. Ada media sosial yang pendek-pendek. Nah, pendek-pendek itu ya mau nggak mau memang gimmick yang harus dimunculin, karena pesan kalau kita mau menyampaikan seluruh pemikiran kita di dalam konteks ke publik dengan waktu yang tayang yang sangat sedikit gitu, yang nggak akan bisa. Akhirnya orang pakai gimmick lah dan lain-lain gitu kan. Terserah masing-masing paslon buatannya kayak gimana. Tapi kalau ajang debat ini kan waktunya kan istilahnya masa yang sama di sebelah sana itu saya nggak nyebut acara, ada acara yang dibebasin aja tuh. Kalau pas lagi ribut-ribut berdebat gitu dibebasin waktunya, jangan ada batas. Kalau perlu dibebasin aja waktunya sampai selesai, sampai kelar gitu kan. Jadi kenapa harus dibatasin gitu? Karena kan menarik ini. Ini kan masalah bangsa yang dibahas. Iya, jadi kalau tadi itu kritik banyaknya gimmick-gimmick dilakukan di media sosial, mudah-mudahan dengan debat ini menunjukkan gitu ya pertarungan gagasan dan pemikiran para calon. Ruang yang sangat dan nanti luas, biasanya itu ya kan dari debat itu ada potongan-potongan baik oleh timnya maupun netizen. Jadi itu yang saya bilang di dalam konteks debat itu ada mental dan satu lagi sebenarnya ada yang bisa kelihatan body language. Iya. Di mana body language ada orang yang memang ketika debat itu memang katakanlah dia agak misalnya demam panggung atau dia nggak pede atau kita bisa tahu ketika orang pede dalam menjawab sama orang pede tidak bisa menjawab gitu. Walaupun dia akhirnya jawab juga dengan cara-cara asal-asalan gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan gitu semua. Dan ini kan ya istilah kalau kita memang ingin menyerahkan kepada masyarakat yang menilai dan kemudian masyarakat yang akan memilih, kenapa nggak dibuka seluas-luasnya untuk berdebat, adu argumentasi, adu gagasan, adu konsep-konsep gitu kan. Ini kan dunia yang sangat luas gitu sekarang ini. Apalagi tantangannya juga dahsyat-dahsyat gitu. Nah, kalau ngejawab aja nggak punya konsep, gimana mau jawab tantangan gitu, kira-kira seperti itu. Iya kan, nanti tuh di netizen tuh mulai jahil itu ya, debat tuh dipotong-potong, kemudian muncul misalnya gini, Anies terdiam mendengar penjelasan Prabowo. Padahal memang harus diam. Memang harus diam. Prabowo garuk-garuk kepala mendengar penjelasan Anies, padahal mau pas gatal aja. Nanti Ganjar pun begitu dipoles itu ya, tapi itulah nggak apa-apa, itu hiburan juga sebenarnya. Selama itu bukan hoax, tidak menghina, ya ujaran kebencian, itu kita bisa terima juga bagian dari pesta demokrasi itu. Kan sama juga kalau kita nonton bola kan, bola juga suka dicuplak-cuplik, diambil-ambil aja kan momen-momen yang lucu-lucunya, gitu. Sama aja saya rasa itu. Nah ini kan sekarang juga nih KPU ini juga menjadi sorotan ya, banyak fokus perhatian. Mungkin juga karena pertarungan atau kontestasi politik pada Pilpres ini agak berbeda ya, karena adanya anak ya presiden yang sedang berkuasa juga ikut sebagai kontestan di situ ya. Jadi orang itu menyoroti KPU ini bisa profesional nggak nih gitu loh, bisa adil nggak nih ya gitu, bisa jujur nggak? Itu yang sekarang juga menjadi sorotan di mana-mana ini. Ya masalahnya KPU independen nggak sih sebenarnya? Nah itu ya itu pertanyaannya. Secara itu pertanyaan saya bukan pertanyaan. Saya juga bertanya juga. Siapa tahu bisa bantu. Enggak. Maksudnya KPU itu secara kelembagaan kan sebenarnya dilantik sama siapa? Sama presiden. Dipilih sama siapa DPR. Artinya ya KPU tidak terlalu juga independen di dalam konteksnya ya, karena dia tidak dipilih oleh rakyat secara langsung dan kemudian menjalankan segala sesuatunya istilahnya tanpa ada bisa diintervensi gitu. Ternyata kan bisa diintervensi dalam segala hal. Katakanlah dalam konteks anggaran aja, itu bisa diintervensi sama DPR, diintervensi sama pemerintah. Selesai mereka. Kalau nggak punya anggaran mereka nggak bisa jalan. Nah, jadi sebenarnya kalau KPU ini kemudian berharap bahwa dia ini nanti istilah dalam tanda petik bermain politik gitu ya, sehingga nanti dia ingin mendukung salah satu ataupun memberikan kelebihan kepada salah satu calon, dan kemudian kalau calon itu menang mereka bisa menitipkan diri untuk posisi politik di kemudian hari. Lupakanlah kalau menurut saya.
Kalau ingin jadi KPU yang benar, menjadilah wasit yang benar. Jadilah penyelenggara yang independen, yang seimbang dan balance gitu. Bagaimanapun juga kasih semuanya peluang yang sama kepada masing-masing kandidat ya. Baik dari segi nanti sosialisasi, dari segi juga nanti debat, dari segi juga nanti pas di kertas suaranya gambarnya kayak gimana memang harus clear. Dan ini harus disetujui oleh masing-masing paslon juga. Supaya jangan kemudian nanti di kemudian hari menciptakan istilahnya ya presiden yang kurang baik gitu. Karena kualitas penyelenggaraan demokrasi itu ujung tombaknya adalah KPU gitu. Kalau kemudian merekanya istilahnya mau cawe-cawe, ya, mau cawe-cawe gitu ya udah selesai. Kalau menurut saya ini wasit kan kalau ikut-ikutan main bola kan nggak menarik kan, betul nggak? Betul. Iya, makanya gitu. Kita juga nggak mungkin kita mau marahin wasit gitu. Wasit berkuasa gitu kan. Iya, karena itu kan perlu kita ini menjadi mitra KPU lah. Dalam kata mengingatkan KPU untuk profesional, ya independen, menjalankan tugas dengan baik gitu. Dan salah satunya tentu berharap juga agar debat ini juga berjalan dengan baik dan secara profesional. Betul. Karena pada debat inilah para pemilih, wabil khusus ya para Gen Z, ya, milenial dan swing voters akan melihat nih, oh yang mana nih akan menjadi pilihannya. Dan jangan lupa bahwa memang sih Gen Z dan milenial ini banyak mengambil referensi sekarang itu dari media sosial khususnya TikTok. Nah nanti biasanya potongan-potongan debat ini muncul di TikTok juga. Nah di sini lah itu juga kelihatan gitu ya. Mungkin ini juga menjadi kekhawatiran ya untuk yang peserta debat, nggak tahu yang mana yang khawatir itu, waduh ini nanti malahan nanti menggerus ya, menggerus elektabilitas, mengurus kepercayaan dan sebagainya gitu. Soalnya nggak cuma sekedar bahwa mengingatkan bahwa tenang, saya ada di sini, udah nggak bisa gitu lagi gitu kan, kira-kira seperti itu. Ya kalau dari panggung itu malah justru ini saya nggak tenang dari sini. Saya nggak tenang karena saya ada di sini. Iya, gitu. Maksudnya kalau kita debat kan juga biasa gitu kan. Gitu. Kita kan wah ini kira-kira nanti arahnya seperti apa ya. Disebut dengan kesiapan, kemudian juga adu argumentasi dan sebagainya. Tapi tentu kita berharap bahwa debat ini menjadi suatu yang seru nantinya. Oh iya, ya, seru, saya selalu menjadi ya istilahnya kalau ada ajang debat gitu ya, pilpres ini biasanya saya sama teman-teman ada nobar. Di nobar itu kita juga buat konten atas hasil nobarnya gitu. Jadi seru juga kita komentarin tuh nobarnya kayak gimana. Jadi ya kalau menurut saya ini udah menjadi kayak ajang pertarungan kayak tinju dunia gitu ya, atau kemudian finalnya Piala Dunia gitu. Jadi ini yang ditunggu-tunggu juga dan saya sangat menikmati sekali yang namanya debat ini. Iya. Bang Mufidah juga yang menyaksikan acara ini, jadi beberapa hari lalu tuh saya mendapatkan WhatsApp dari seorang teman, ya dari seorang teman yang isinya WhatsApp itu adalah mau minta uang atau minjam uang, minta ditransfer. Nah saya nggak percaya. Karena selama ini saya yang selalu minta transfer ke dia. Kok tiba-tiba dia minta ya? minta. Waduh, saya cari tahu lagi dengan nomor yang lain. Ternyata memang nomornya tuh diretas atau di-hack gitu ya. Nah, kalau handphone, nomor WhatsApp itu di-hack, itu kita seringlah dengar gitu ya. Diretas begitu ya teman kita. Pokoknya kalau udah WA-nya tuh minjem duit, atau minjem yang aneh-aneh, ini kayaknya nih jangan-jangan diretasnya. Tapi bagaimana kalau seandainya kalau minjem duit sering minta duit ini ya. lebih banyak. Gimana kalau seandainya diretas itu adalah situs atau website KPU yang dibobol itulah data 204 juta data pemilih kita. Nah sekarang Bang Mufidah tidak sendiri, saya punya satu lagi tamu saya yang luar biasa sekali ya. Ini Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani. Bang Julius, apa kabar? Sehat, masih gimana? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi kita udah ngomongin soal debat. Nah, semua argumentasi Bang Mufidah ini nggak saya debat. Oh iya dong. Nanti kita berdebat sendiri nanti. Iya betul. Nah, saya mau nanya ke Bang Julius juga, mengamati juga itu soal format debat mendebat yang katanya mau diubah, tapi ada minta untuk dipertahankan seperti 2019. Gimana pendapat Bang Julius? Yang pasti gini, di 2024 ini keramaian soal pemilu ini harus dijadikan momentum, Mas Iwel, Bang Pida. Di mana sorot mata banyak, anak voters itu dari berbagai macam level ramai, bukan hanya tanda kutip orang tua saja, boomers saja, tapi milenial juga, Gen Z juga. Nah artinya debat itu justru harus diperbanyak, ya. Lalu isu yang diperdebatkan juga harus diperluas. Betul. Jangan isu-isu yang hanya 2019 saja. Dalam isu ini belum ada loh soal cyber.
spesifik soal cyber dan digitalisasi. Nah, Itu betul belum kan? ada, Bang. Gitu. Kalau soal HAM iyalah sudah pasti mandat konstitusi. Soal hukum ya sudah pasti gitu kan. Soal kesejahteraan, ekonomi, pekerjaan, pengangguran itu sudah hal yang, tapi ayo kita one step ahead gitu. Anak-anak ini digital, kampanye semua digital, pakai AI. Iya. Ada nggak yang memperdebatkan soal cyber defense Indonesia, cyber marketing Indonesia, cyber mall, cyber shop? Nggak ada. Gitu. Jadi artinya memang debat harus diperbanyak, harus diperluas, dan jangan cuma presidennya saja. Itu penting pesannya. Karena kita sudah cukup kita sudah cukup capek melihat bahwa sepertinya wakil presiden itu hiasan saja gitu loh. Kita kan pengen wakil presiden juga mengemban tugas yang tidak mungkin bisa diemban sepenuhnya oleh presiden. Jadi bagi tugas itu. Nah, kalau sekarang kita isunya adalah ada diaspora background dari capres berbeda dengan cawapresnya, ada diaspora umur jauh dan segala macamnya, maka diaspora isu ini juga harus diberlakukan. Jadi saya harusnya minta kepada KPU debat diperbanyak, isu diperluas, bukan hanya berpasangan atau capresnya saja, cawapresnya juga. Gitu. Mantap. Kita nggak usah berdebat sama dia berarti. Sama. Ini ingin tahu dari perspektifnya Bang Julius juga. Jadi, mungkin juga para paslon yang ada, ya saya nggak akan menyebutkan yang mana, juga khawatir kalau debat ini nanti akan menggerus elektabilitas. Tadi sudah ditanyakan juga pada Bang Pupida, sehingga ada kekhawatiran ya nanti itu akan dampaknya seharusnya debat itu positif ya untuk bisa menarik pemilih, nanti malah buat pemilih yang tadinya nggak jadi gitu. Oh iya, ya itu hal yang wajar, Mas Wali, itu hal yang wajar karena sejauh ini yang berdebat itu tim sesnya. Yang pinter-pinter menjelaskan program itu tim sesnya. Dan tim ses ini adalah politisi-politisi senior yang sudah berpuluh-puluh tahun di parlemen, sudah berpuluh-puluh tahun di partai. Oh jelas. Tapi kan kita ingin lihat calonnya sendiri ini bagaimana. Gitu. Kita ingin lihat juga apakah calonnya juga tahu problem di masyarakat gitu loh. Jadi kalau cuma tim sesnya ya nggak ada gunanya, percuma gitu. Kalau cuma capresnya juga ya berguna, nggak berguna juga. Kita butuh semuanya. Nah, soal elektabilitas jangan salah. Justru dalam situasi di mana debat itu semakin banyak, artinya exercise semakin banyak. Kita kalau ngomongin bodybuilder, semakin sering exercise semakin jadi badannya kan itu ya. Kalau kita ngomongin politisi, maka semakin dia banyak berdebat segala macam, dia semakin banyak menerima masukan. Ingat, visi misi dan program capres-cawapres itu bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah, Mas Iwan, Bang Pida. Artinya semakin dia di-challenge, semakin dia dihajar, artinya membuat dia semakin mumpuni dalam memperbaiki visi misi dan programnya. Gitu kan, kita tahu kemarin deklarasi programnya A. Tapi begitu nyampe KPU, ada yang hilang, ada yang nambah tuh. Jadi nggak usah khawatir soal elektabilitas. Yang perlu dipastikan sekarang adalah siapa yang paling banyak tampil, ternyata itu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan paling diingat. Saya pikir ini bahkan lebih efektif ketimbang hanya baliho saja, Mas Iwan. Betul. Gitu. Dan ini sekaligus menepis ya bahwa Pilpres kali ini hanya banyak gimmick-gimmick aja. Yes, itu kita tahu berbagai macam survei, utamanya mereka yang populer itu populer akibat gimmick, gitu. Mereka yang kemudian naik elektabilitasnya ya karena sering manggung. Tapi substansinya apa kita nggak tahu. Bahwa wah dia ini bongkar ini, dia ngomong ini, dia ngomong iya betul. Tapi gagasannya apa? Wawasannya bagaimana? Kan itu yang tidak ada. Nah saya pikir anak-anak Gen Z sekarang ini sudah cerdas, Mas Iwel, Bang Pida. Dia sudah bisa di dalam medsosnya itu udah menilai, bukan hanya mendorong. 2019 kita ribut mendorong, calon gue lebih bagus, capres gue lebih ini, capres ini begini. Tapi dia sudah mengkritik. Harusnya dalam penjelasan soal sikap terhadap Palestina sementara kita menghadapi situasi di Papua begini-begini, dia bilang harusnya gagasannya begini, gagasan begini. Dia udah menilai, dia sudah merasuki lebih dalam penjelasan dari para calon. Jadi justru elektabilitas itu harusnya terdongkrak ketika dia berani men-challenge-kan diri dalam satu debat dan diskusi. Jangan takut, gitu. Nah kecuali ya ini kan kita juga tahu media massa ini kadang ini juga Bang Pida kenceng-kencengan juga. Doorstop sedikit, salah ngomong, meleset, anjlok, ya kan gitu. Doorstop sedikit, meleset, jawabannya anjlok, gitu. Dan memang mesti berlatih dia untuk memanfaatkan setiap forum, termasuk doorstop, untuk menyampaikan gagasan yang utuh, untuk
menjelaskan bahwa dia berwawasan untuk sebagai capres dan cawapres. Karena hati-hati, dia bungkam sedikit, dia ngeles sedikit, dia nggak menjawab sedikit, itu yang justru menggerus elektabilitasnya. Jadi bukan penjelasan panjang ya Mas Iya, Iwal, betul. bukan debat-debatnya, tapi ketika dia ngeles, ketika dia diam, ketika dia nggak mau menjawab, itu yang menggerus elektabilitasnya. Betul. Gitu. Iya betul. Jadi kan gini, ini juga pun menepis bahwa anggapan Gen Z ini nggak peduli dengan politik gitu ya. Ini sebenarnya media sosial itu, khusus TikTok itu algoritma. Jadi kalau saya suka menonton pemikiran para Gen Z, tips-tips mereka ini, maka yang muncul terus. Ya, Nah kalau Bang Pida suka nonton joget-joget, yang muncul joget-joget terus. Betul, betul. Ya kan? Mau joget gemoy, joget patah-patah, joget Iya, apa iya, ya kan? iya, Algoritmanya iya. begitu. Iya, Jadi jangan salah, jadi risetnya itu harus benar-benar tuh. Iya, Jangan iya, anggap Gen Z ini hanya peduli gimmick, tapi pada kritis juga loh. Kritis. Nah, karena Bang Julius bilang tadi itu. Ya. Gimana tanggapannya nih dari Bang Pida sebagai pengamat joget tuh? Artis IT. Jadi saya harus begitu-begitu dong. Nah, gemoy. Nah, jadi gini, apa namanya? Ya memang saya juga nggak akan berdebat lagi karena sebenarnya sepemahaman gitu. Tapi yang jelas di dalam konteks Gen Z juga sebetulnya kayak normal distribution aja ya. Ada Gen Z yang memang level pendidikannya di bawah, ada Gen Z yang memang menengah rata-rata, dan ada Gen Z yang memang kritis juga gitu. Jadi nggak bisa dirata-ratakan semua. Nah, tergantung aja nanti kita memolanya, bagaimana kita mensosialisasikan. Karena kalau kita pukul Gen Z semuanya begitu nggak bisa juga. Karena pada akhirnya normal distribution itu selalu ada. Sama aja dengan orang tuanya, sama dengan kemudian milenial, sama dengan si Gen Z ini. Jadi kita ikutin di mana basis mereka ada. Karena di desa-desa mungkin ya orang-orang juga yang Gen Z itu juga mungkin, mohon maaf nih, pendidikan mungkin kurang begitu ya, dan kemudian mereka lebih suka hal-hal yang lebih jelas-jelas aja. Pakai bahasa-bahasa terlalu intelektual juga males banget mereka dengernya gitu kan. Jadi mereka seneng yang udah yang joget-joget aja gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi silakan aja. Tapi yang paling penting menurut saya corak apa namanya? Ceruknya. Ceruk. Boleh. Ceruknya Gen Z ini luar biasa, gede banget. Nah, ini yang memang harus dilihat, dipilah-pilah secara baik gitu. Isu-isu mana yang paling bisa masuk ke mereka. Kira-kira seperti itu sih. Iya betul, kalau tadi dilihat apa di desa-desa di daerah banyak pemilih juga, tapi juga menarik juga di media sosial itu banyak juga sosialisasi atau kritikan itu dalam bentuknya humor. Iya, betul. Ya bentukan lawakan Iya. yang natural gitu. Saya juga nontonnya itu suka ngakak juga, padahal sindiran sebenarnya gitu kan. Benar. Iya kan? Ya, ini menarik. Tadi kalau Bang Pida bilang antara corak dengan ceruknya Gen Z ini, memang itu saya harus afirmasi karena PBHI sendiri udah menggalang lebih dari 11 diskusi ke kampus-kampus gitu ya. Dari yang memang hobinya yang wah fantastis, bombastis, isu kasus ini, kasus itu, putusan MK 90, itu ada klasternya sendiri gitu. Lalu kemudian yang memang dia kritis terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok kritis juga ada. Itu ada. Betul. Gitu. Kritis terhadap yang kritis. Betul, itu ada gitu. Jadi double kritis dia, Mas Wel, Bang Pida. Dan sempat viral baru kali ini Rocky Gerung dibantai statementnya oleh mahasiswa. Oh iya. Dihajar habis-habisan dan itu diterima oleh Rocky Gerung dan dia bilang ini yang harus saya terima dan tidak mungkin saya lawan. Gitu. Nilai kamu A minus, katanya kan itu. Artinya apa? Tadi klaster kedua tadi kritis terhadap pernyataan kritis. Itu ada dan banyak dan itu selalu viral. Nah, yang ketiga memang kita harus kita afirmasi, harus kita terima bahwa antara milenial dan Gen Z background mereka kaitannya dengan seni. Tadi seni itu macam-macam ya. Seni ada digital, ada tari, ada art dalam konteks lukisan, gambar, video. Itu paling banyak juga di antara milenial generasi terakhir dan Gen Z. Makanya pendekatan kampanye dengan apa namanya video-video yang lucu, tayangan-tayangan yang lucu, saling nyinyir gitu. Ini betul-betul bisa masuk ke dalam Gen Z dalam jumlah yang sangat besar. Itu kita tahu komika-komika juga stand up comedy dan segala macam juga melakukan hal yang demikian. Bahkan pelawak senior sudah mulai bergimmick dengan adegan-adegan lucu seperti itu. Dan ini harus diakui. Ini sikap kritis yang paling santai. Gitu. Makanya saya bilang kemarin ada pertanyaan dari teman-teman jurnalis, "Bang, gimana kalau kampanye gemoy dan politik santuy?" Iya,
Tapi unsur kritisnya itu mesti tetap ada. Kenapa? Diterima konsepnya, tapi substansinya ditunggu juga. Betul. Substansinya ditunggu juga, karena kalau saya perhatikan, saya nggak punya medsos gitu. Kalau saya perhatikan yang viral-viral itu selalu yang tadi, yang klaster ketiga, Tunggu. lucu-lucu. Bang Julius bilang nggak punya medsos. Tapi memperhatikan dari akun siapa itu yang viral-viral Di itu? grup WA selalu. Oh, di WA dianggap medsos sama dia. Iya, Itu di- karena soalnya kalau punya medsos sendiri, akun TikTok sendiri nggak tahan dia joget-joget itu. Ya kan? Tapi di grup WA tuh selalu yang viral pasti ini, yang viral ini. Iya, benar. Tapi yang menarik adalah kita coba baca komennya. Komen. Tapi komen bukan yang anonim ya. Kita baca komen tuh yang benar-benar mahasiswa, anak SMA. Dia selalu menanyakan gitu, ini maksudnya apa, pesannya apa. Lalu sindirannya kepada siapa, apa yang harus disampaikan. Itu ada dan terjadi. Artinya substansi itu tetap ada meskipun di klaster seni. Tadi klaster yang kreatif lah, dunia kreatif. Ini harus juga dilakukan oleh para calon, Mas Iwel. Iya. Itu kalau enggak, kelompok seni inilah yang kita temukan di 2019 menyatakan golput dengan mudah. Wow. Musisi, mungkin ya pegiat seni lah, seniman, musisi, pelukis dan segala macam. Itu yang paling sederhana, tanpa alasan, cuma mengatakan, saya muak dengan keributan, saya nggak mau nyoblos. Dan 2019 angka golput cukup besar ya Pak. Cukup besar, 20% sekian, itu cukup besar loh. Gitu. Ya maka salah satu cawe-cawe ini ingin ada adalah untuk juga meningkatkan partisipasi politik. Yes. Ya, bikin politik itu menggembirakan, ya, membahagiakan. Yes. Boleh berbeda tapi dengan cara yang santuy tadi nggak Santuy, apa-apa. nggak apa-apa, Ya. nggak Kalau apa-apa. dengan cara santuy tapi tetap ada substansinya mesti jelas juga. Ya, saya ingat Mas Iwel di 2000 berapa tuh Mas Iwel, menjelang 2019 ketika itu kan Mas Iwel juga punya acara dengan tanda kutip yang mirip-mirip sama capres-capres itu dengan Effendi Ghazali. Itu menarik gitu. Modelnya lucu. Waktu itu Iwel masih jadi Gen Z di saat itu. Oh iya, benar, Masih jadi Gen Z. Sekarang sudah jadi buber. Iya. Iya, sekarang kita mulai lagi melalui Iya. cawe-cawe. Iya. Ya, melalui cawe-cawe Paling ini. tidak kita kasih warna yang Kalau dulu saya nggak berbeda. berani punya acara itu karena masih takut buzzer. Tapi sekarang buzzernya sudah terpecah. Jadi saya berani sekarang. Iya, betul. Karena kalau ada Iya, buzzer iya, menyerang iya. ada yang membela juga. Betul. Bahasa udah pecah. Nah, tadi di awal Bang Julius menyatakan bahwa seharusnya juga materi dari debat itu diperlebar, bahas juga soal cyber. Ya. Nah, kita masuk soal cyber security itu juga penting juga kan. Iya. Nah, KPU kemarin ini situsnya dibobol hackers. Ya. 204 juta data pemilih itu jebol gitu. Dan Bang Julius termasuk yang keras juga menyoroti Betul masalah sekali, ini. betul sekali. Bisa Bang diceritakan? Nah, jadi ini memang apa ya? Kita dalam dunia cyber itu mundurnya atau telat majunya itu perkiraannya kalau kata ahli waktu itu bahkan Andri Wijayanto masih netral waktu itu, masih jadi orangnya presiden sebelum jadi gubernur Lemhanas. Dia mengatakan bahwa cyber security ini sekarang jadi platform di negara dunia bahkan sudah 15-20 tahun lalu. Gitu. Nah, sementara di kita PBHI pernah menggugat salah satu platform digital kesehatan waktu itu yang harus kita scan itu loh, scan kalau masuk gedung, Peduli Lindungi. Dan kita temukan ketika itu ternyata data ini tidak disimpan kementerian. Bypass langsung ke 9 platform swasta. Tapi dalilnya adalah kerjasama pengelolaan. Nah, kita nggak heran, kita buka WA banyak iklan, kita buka SMS banyak iklan, kita buka email banyak iklan. Ternyata dari situ semua. Jadi rezim digital data kita itu masih pada level yang paling kuno, paling tradisional, yaitu menjual data itu utuh. Iya. Kemarin teman-teman juga baru protes, ada data-data tempat teman-teman bekerja di perusahaan yang bisa di-download. Jadi nama, nomor, segala macam bukan yang resmi dari AHU loh, bukan resmi dari Kemenkumham, Dirjen AHU. Itu bisa nomor, alamat segala macam. Hanya dengan mengirimkan ke satu platform swasta untuk nanya, ngecek. Nah, jadi kita masih pada di level kuno itu. Nah, kita udah bilang ke KPU sejak 2019 bocor. Ingat pernah dibajak, Bang, waktu itu. Dan padahal quick count yang paling kencang itu justru tensinya paling tinggi di 2019. 2014 nggak begitu ya, Bang. Tapi di 2019 tensinya tinggi sekali gitu. Kita udah bilang hati-hati dengan cyber security data KPU dan segala kebobolan. Yang kemudian ada tulisan apalah mencaci maki segala macam. Dan itu kan sudah kita sampaikan. Nah, kemarin KPU setelah rapat pertama kita udah bilang juga nomor satu apa sih? Data.
Cyber security antara Dukcapil, kemudian daftar pemilih tetap itu DPT, dan kemudian security di KPU-nya. Ini jangan sampai ada yang paling sederhana, paling kuno ngambil. Kejadian bobol dia. Nah, sebelumnya kita pernah gugat kita somasi KPU juga, meskipun akhirnya kita terima jawaban KPU. Ada beberapa staf PBI yang tercatat sebagai pengurus partai, Bang. Kita cek KTP-nya, lah pengurus partai. Lah ternyata dokumen itu yang dicatut oleh partai-partai tertentu untuk memenuhi tadi kuota sebagai syarat pendukung, pengurus dan segala macam. Itu sudah kami somasi juga KPU-nya. Sudah kami pertanyakan, KPU bilang, loh bahkan data ini kita nggak punya. Kok partai bisa punya? Lah, berarti jebolnya di mana kan gitu. Ada 2 titik berarti. Kalau nggak di Kemendagri, karena Dukcapil di bawah Kemendagri, maka dia ada di database KPU sebelumnya, bukan yang sekarang. Nah, ini memang kita soroti jangan sampai nih lagi-lagi. Jangan sampai karena sekarang semua platformnya digital, maka data itu digunakan untuk memainkan yang lagi berjalan adalah survei. Yang kedua quick count nanti. Ini kisruh lagi Bang nanti Bang kayak 2019. Kita kisruh quick count loh, sejak quick count loh. Demo besar-besaran di 2 kubu pendukung itu sampai turun ke jalan, PBHI sendiri mendampingi ratusan orang yang merusak fasilitas umum di depan kantor Bawaslu. Itu sejak quick count, belum pengumuman. Begitu pengumuman, lebih dahsyat lagi, Kapolda Metro Jaya waktu itu nangkep 2.000 orang lebih. Karena quick count dari mana? Data ini juga bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu. Ini harus diwaspadai dari sekarang, jangan sampai kisruh horizontal lagi nih. Kalau dengar data jebol gitu saya takut juga, takutnya data saya itu dipakai untuk menikah lagi. itu beneran kayaknya, itu bukan Tergantung sama siapa. Kalau sama yang terkenal dan cantik boleh lah gitu kan. Aduh. Tapi kan ini semua sekarang udah pakai teknologi kan, pakai IT gitu ya, pakai IT dan juga penghitungan suara, pendataan dan sebagainya. Nah, kalau seandainya KPU-nya lemah di IT, nanti gimana di ujungnya ini gimana Bang Pumbida ini? Kita ini kan bangsa pemadam kebakaran ya. Kita nggak pernah kemudian melakukan basis perencanaan itu berdasarkan namanya risk management gitu kan. Karena banyak banget risiko yang harus dimitigasi di dalam konteks ini. World Economic Forum itu setiap tahun mengeluarkan top 10 global risk. Ya. Dari 10 tahun terakhir ini, salah satu yang paling penting itu adalah cybercrime atau cyber attack. Nah, jadi kalau kemudian kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita, baik kita berbisnis ataupun mungkin nanti bernegara, gitu, kita nggak melakukan basis mitigasi risiko di dalam konteks ini, ya pasti kita akan tadi bocor. Jadi pemadam kebakaran kita di ujungnya. Nah, ini harus terintegrasi cara penyelesaiannya. Nah, permasalahan sistem IT ini orang selalu pikir server doang, gitu kan. Seolah-olah itu cuma ada di situ doang. Padahal sebenarnya sistem itu termasuk orang yang mengoperasikannya, kemudian juga basis-basis aplikasi yang dijalankannya, kemudian juga jaringan yang dipakainya dan lainnya. Dan jadi semuanya harus terintegrasi, dilakukan basis tadi istilahnya ya sekuritisasinya lah ya gitu ya. Karena masing-masing isunya tuh beda-beda istilah untuk mensecurekan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau semuanya nggak dikerjakan, satu aja yang kurang. Dan terutama yang paling lemah itu di kita adalah manusianya. Kita selalu bilang udah diajarin, udah di-training, tapi ya namanya manusia gitu ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang kemudian juga sengaja-sengaja. Bahkan tadi kembali ke pernyataan saya di awal, sebenarnya KPU ini independen nggak sih sebenarnya? Dan saya bilang KPU itu tidak independen di dalam konteks struktur negara kita. Ada yang bisa mengintervensi di tengah-tengahnya. Selama anggaran harus disahkan oleh DPR dan kemudian oleh pemerintah, KPU tidak independen dalam hal ini gitu. Jadi artinya ujung-ujungnya ya mereka akan tergantung deal-deal tertentu gitu di dalam hal pelaksanaan kegiatan demokrasi ini. Nah, kalau dalam konteks data ya saya sih curiganya gitu ya, ditekan-tekan dikit keluar juga tuh data-data gitu. Itu dia. Soalnya kita juga tukang neken dulu. Enggak, waktu itu gini. Iya. Waktu itu di 2009 ada informasi bahwa adanya data-data yang buruk gitu di situ, dan kita ingin
kemudian melihat bener nggak sih ada nama-nama siluman itu, ada nama pocong lah, ada nama Imam Samudra yang nggak tahu sebenarnya udah nggak ada dan lain-lain. Nah itu yang kita mau cek gitu, bahwa kalau ini memang benar, nah kita minta datanya. Jadi KPU secara real memberikan data kepada kita setelah terima waktu itu kami di timnya JK Wiranto, kita kemudian melakukan analisa di situ semua. Dan memang kita temuin banyak data-data yang kemudian tidak akurat tadi gitu. Jadi banyak hal yang harus dilihat ketika kita bicara data di KPU. Jadi bukan hanya sekedar security-nya juga, tapi integritas daripada datanya itu sendiri. Karena ya itu yang saya bilang, selama datanya di awalnya tidak kemudian ditata masuknya, di dalamnya pun juga pasti jadi jelek juga. Artinya garbage in ya garbage out lah gitu, kira-kira gitu sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut saya pada akhirnya ya kalau kita ngomong di tengah-tengah gini, kita udah terlambat sebenarnya. Artinya kalau udah bocor ya udah pastilah, udah nggak aneh gitu. Karena kita nggak bicara di awalnya tadi, dalam planningnya tadi, gimana kita memitigasi risiko ini satu-satu. Nggak ada yang mikirin ke situ juga. Ya, padahal ini sudah harus diantisipasi jauh hari sebelumnya. Betul, kan? betul. Iya dong. Betul. Ya itu sebelah aja tadi belajar dari WA aja serbanya di hack gitu kan, apalagi situs yang penting gitu. Dan kasus IT KPU ini sangat-sangat sensitif. Bahkan ada yang sempat masuk karena urusan beginian, saya nggak sebut nama lah. Orang penting juga waktu itu, dan udah keluar tapi sekarang. Iya, betul. Iya. Nah, tapi tadi bicara soal independen KPU, tadi Bang Ompida menjelaskan bahwa ya KPU ini gimana pun ya kalau selama ya ketentuan anggaran dan sebagainya itu ya nggak akan independen lah. Terus kita berharap juga nih dari PBHI ya untuk bisa menjaga KPU ini independen. Mereka nggak ikutan pembahasan anggaran KPU di DPR soalnya harus ikutan nih harusnya ya. Jadi memang independensi KPU itu pertama kita nilai dari paling penting adalah soal pembentukan peraturan gitu. Sampai sekarang teman-teman LSM ini mendorong peraturan KPU untuk mempertebal transparansi akuntabilitas dalam pembentukan prosesnya. Misalnya penetapan DPT untuk kuota untuk perempuan. Sampai sekarang banyak parpol yang nggak memenuhi syarat tuh. Padahal udah putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, itu nggak dipatuhi. Ada nggak mekanisme evaluasi bagi publik? Nggak ada. KPU jalan-jalan gitu aja kok. Dan KPU bilang bahwa peraturan kami dan penetapan ini sudah kami konsultasikan kepada Presiden dan DPR. Udah, begitu aja. Lah, padahal itu milik rakyat gitu, yang mau maju gitu loh. Kok dia konsultasinya ke sana? Kan salah alamat, itu satu. Yang kedua juga paling tidak kan ada semacam uji publik ya. Itu maksud jadi saya. dilempar dulu ke publik, nanti publik masukannya kayak gimana, mungkin dia revisi dulu baru konsultasi ke betul. DPR Jadi sama Presiden. Nah, yang kedua tadi baru mau saya sampaikan adalah ini nggak pernah ada forum tanda kutip yang di set up secara rutin antara KPU dengan publik gitu. Jadi bukan parpol, bukan presiden, bukan DPR gitu, tapi kepada publik gitu. Publik juga berhak bertanya loh. Tadi daftar pemilih tadi jangan sampai ketika dia nyoblos dia harapkannya paslon A, B, C yang menang gitu loh. Tahu-tahu ada daftar lain yang menambah yang dia loh ini bukan tetangga saya nih. Dia gimana dia bisa evaluasi daftar itu? Kan nggak bisa. Kalau sudah hari H Bang itu kan nggak bisa dievaluasi. Ya isunya karena dia lagi di perjalanan bawa KTP langsung milih. Nah, yang setelah jam 1 itu. Itu yang rentannya di situ. Dan itu angkanya selalu besar. 2019 pun besar itu pemilih menyusul itu. Nah, untuk ngecek datanya dari mana? Kan nggak bisa. Selama valid KTP-nya susah, nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Nah, pertanyaannya yang memvalidasi KTP siapa? Ke pemerintah. Yang kemudian berdiskusi sama KPU. Kita nggak bisa akses tuh. Gitu. Tahu-tahu nggak ada di kampung kita, nggak ada di RT RW kita, dia nyoblos, tahu-tahu jumlahnya banyak dan karena dia datanglah berubah hasilnya lah. Kan begitu. Jadi jangan dianggap hanya persoalan informasi dan data saja, tapi itu bisa mengubah hasil di ujung. Nah, kita bilang makanya perlu forum gitu, perlu forum dengan publik yang dibuka secara khusus oleh KPU untuk mengkonfirmasi hal-hal di lapangan seperti ini. KPU ya dalam hal ini dia berada di langit. Nah, ini harus kita pahami, dia berada di langit. Kenapa? Karena dia diskusi antara norma dan kekuasaan politik gitu. Tapi yang terjadi di lapangan itu sangat jauh dari apa yang tempat mereka berada. Itu pasti dihadapi oleh TPS, KPPS, KPU dia di level terendah segala macam. Pertanyaannya nyampe nggak nih apa yang terjadi dari daerah-daerah di Enggak. Coba sekarang saya tanya,
ada nggak rapat akbar gitu ya? Aparat desa aja rapat akbar di GBK, masa KPU enggak dengan KPU sama KPUD-nya ya. sampai level ke bawah ada nggak? Nggak ada. Ya terbuka loh. Saya nggak tahu kalau rapat diam-diam, saya nggak tahu gitu. Tapi yang secara terbuka kemudian kita bisa lihat apa sih yang mereka diskusikan. Masalah data pemilih bagaimana sih? Masalah IT-nya bagaimana sih? Kemudian memanggil ahli-ahli untuk ngetes gitu. Bisa nggak kalian bobol? Cari bugnya di mana? Cari celahnya di mana segala macam. Nggak ada. Dan dengan demikian kan kita bisa berasumsi bahwa ya mereka sengaja memelihara celah-celah ini ya, kita nggak tahu tujuannya untuk apa nanti. Kita udah teriak loh, kita udah ngomong dari awal hati-hati. Karena yang begini-begini, yang insidentil itu yang selalu menentukan di ujung. Gitu. Nih, Begitu. Bang Pembeda, tahun 2014 sama 2019 waktu itu Pilpres ya, ada dugaan kecurangan. Ya, kenapa saya bilang ada dugaan kecurangan? Kan ada sampai gugatan ke MK segala tuh, 14, 19 ya kan gitu loh, ada gugatan. Nih tahun 2024 ini gimana nih? Apakah udah ada tanda-tandanya atau belum kelihatan atau udah antisipasi gimana? Ya, soalnya gugatan-gugatan muncul pada saat adanya perbedaan dari konteks apa yang didapatkan oleh saksi-saksi di lapangan dengan perhitungan. Itu pasti ada perbedaannya. Nah, namun perlu saya ingatkan, persoalannya di MK itu kan harus terstruktur, masif dan sistematis. Jadi kalau nggak memasukin TSM ini, udah nggak akan diproses sama sekali gitu. Nah kalau TSM baru, nah jadi ini semua bermain di celah TSM itu. Jadi mungkin dimainin persebarannya beda gitu ya. Kecurangan tuh dibeda. Jadi seolah-olah tidak terstruktur gitu kan. Jadi seolah jadi sporadis gitu kan. Yang kedua dibuat kecil-kecil, jadi nggak masif gitu kan. Terus yang ketiga seolah-olah dikerjakan ini dari jam sekian, ini beda di sana jamnya, jadi nggak tersistematis gitu. Jadi ketika basis-basis argumen itu dipatahkan selesai, nah ini jadi nggak masuk TSM. Walaupun sebenarnya materi yang diperdebatkan ini sahih gitu. Tapi karena si MK-nya nggak mau memproses kalau nggak TSM, ini jadi seolah ditiadakan gitu loh. Itu persoalannya. Jadi kalaupun kita nanti mau istilahnya melihat bahwa akan ada potensi kecurangan dan kemudian kita mau gugat dan lain-lain, menurut saya kita lihat dulu gitu. Kita harus bisa menarasikan secara hukum itu TSM dulu. Kalau nggak TSM, udahlah, mendinganan kita udah salamin aja yang menang. Nggak sebenarnya begitu, daripada nanti kita capek-capek lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Emang begitu, Bang Julius. Bang Pida tadi itu ya sudah. Kalau secara politik mungkin begitu, Bang Pida, karena dia lebih melihat stabilitas politik untuk kemudian dia negosiasi di level selanjutnya setelah terpilih oposisi bagaimana dan segala macam bagaimana, kan itu wajar dalam konteks politik. Tapi bagi publik, bagi masyarakat, pertanggung jawabannya memang harus tetap ada ya. Sepakat itu. Cuma forum di Mahkamah Konstitusi itulah yang mengafirmasi terjadi kecurangan atau tidak gitu. Saya alumni LBH, senior saya Bambang Wijoyanto, saya kenal dengan Denny Indrayana dan kawan-kawan yang jadi kuasa hukum Prabowo Subianto di 2019. Saya kenal betul dan saya yakin betul dia tidak akan merekayasa bukti-bukti, merekayasa gugatan-gugatan dan segala macamnya. Dia orang berintegritas ketika itu. Jadi saya melihatnya bahwa diskursus di hadapan publik terjadinya kecurangan itu perlu dilakukan supaya legitimasinya selesai seketika putusan Mahkamah Konstitusi selesai. Jadi nggak ada masalah yang dipelihara, yang kemudian bisa diungkit-ungkit, dijadikan pemantik kericuhan dan segala macam. Di depan Bawaslu itu terjadi, di depan KPU itu terjadi, sepanjang jalur protokol Sudirman, chaos ketika itu sampai ditutup, itu nggak perlu terjadi gitu. Jadi 2019 apakah terjadi? Kalau saya yakin terjadi, karena dalam paparan di Mahkamah Konstitusi itu terjadi, yang sampai kemudian tanda kutip Prabowo Subianto harusnya menang, kan gitu. Nah, tapi pertanyaannya tadi, apakah kepala kita sama dengan kepala Hakim Konstitusi ketika itu? Kalau saya melihatnya begini, ya, bahwa TSM itu sebagai syarat PHPU Pilpres, ya, perselisihan hasil pemilihan umum presiden, ya betul. Tapi jangan dia menghitungnya secara matematis saja, gitu. Dia harus menghitung itu secara sistematis juga, gitu. Ada pedagang besar, ada pedagang kecil, ada retail kecil yang sebetulnya, saya kasih contoh. Coba lihat Starling, Mas Iwan. Ya, kalau berhenti turun naik ojek segala macam hujan-hujanan, Starling sebelah saya. Ya. Satu saja dia bubar, ternyata 200.000
titik Starling di Indonesia, bubar juga. Kering tenggorokan kita nggak ngopi. Dia kecil, dia mungkin tidak berdampak karena ada merek-merek toko kopi besar dan viral anak-anak zaman sekarang di Instagram segala macam. Tapi dia tersistematis. Dia memberikan satu ruang yang khusus di tengah masyarakat. Nah, perspektifnya kalau tadi Bang Pida jelaskan TSM itu konteks normatifnya begini. Nah, yang hilang dari perspektif itu adalah apa yang ada di hati dan pikiran masyarakat. Itu dulu yang harus dijelasin. Jadi hakim konstitusi nih harusnya ketika itu dia bilang masyarakat ini melihat faktanya begini, menghendaki yang ini menang karena begitu. Nah, dia harus jawab itu. Jangan cuma jadi kalkulator saja. Menurut kalkulator kami tidak masif karena kecil. Menurut kalkulator kami dengan sistem statistik misalnya dari 34 provinsi hanya terjadi di beberapa titik saja, tidak terstruktur, nggak bisa begitu. Dia harus pastikan itu tereksersis dengan baik, pakai kepala rakyat. Ingat, rakyat kita enggak satu daerah Mas Iwan. Kepala di Solok, Sumatera Barat itu berbeda dengan kepala di Sorong, Papua. Sorong, Papua pakai token. Solok enggak? Iya, betul. Bagaimana menjelaskan sistem token di Papua dengan sistem Solok di Sumbar? Nggak bisa. Nah, itu yang harus dipakai oleh hakim konstitusi. Jadi, apapun temuannya, ayo periksa dengan baik. Jangan pakai kalkulator saja. Jangan tutup mata. Ini normanya begini, gramatikalnya begini. Kalau cuma gramatikal nggak perlu negarawan. Anak SD lulus baca tulis, Mas Wil. Gitu kira-kira. Ya, ini buat yang nggak paham tadi itu Starling ya, saya jelaskan sedikit. Oh, iya. Starling tuh star tit keliling. Nah, jadi pedagang kopi keliling. Pedagang kopi keliling, naik Saset. sepeda. Tapi ada yang 4 ribuan, 5 ribuan tergantung lokasi. Betul. Tapi sekali. aman kan, Ini saya halal. members berdua. Member tetap Halal kita. ya, halal. Karena nggak mendukung Israel kan. Oh, enggak dong. Halal dia. Halal, ya. Halal dia. Nah, ini tadi juga nyebut nama Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini adalah di antara 3 capresnya yang paling pengalaman Oh, sangat sebagai berpengalaman. capres ya. Bahkan Iya, 2 iya. kali menghadapi dugaan kecurangan. Yes. Nah, tentu kita berharap Pak Prabowo mengajak Pak Ganjar, Pak Anies, yuk sama-sama kita antisipasi, kita cegah kecurangan. Yes. Karena beliau kan sudah Keren punya itu. pengalaman kan? Betul, Pengalaman betul. dalam menghadapi dugaan kecurangan. Ya. Ya, tentu juga jangan sampai lagi terjadi kecurangan di Pilpres 2024. Ya, ya, Terima ya, kasih ya. banyak Bang Siap. Julius Sama-sama, Ibrani Mas dari Iwan. PBHI dan juga Bang Hidayatullah, Pumpida Hidayatullah, Berat Bang kalau disebut Pumpi. yang itunya. Pumpida Hidayatullah, Bang Pumpi ya. Tim pakar, anggota Dewan Pakar dari TPN Ganjar Mahfud. Kita ketemu lagi di cawe-cawe berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi, Bang.